3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan para pemirsa channel SMKI Solo Channel. Hari ini kita kembali dalam acara Geber Generasi Berkarya. Tepuk tangan. Tema kita yang kita ambil pada saat ini adalah tata krama atau bisa dibilang juga unggah-ungguh. Artinya tata krama unggah-ungguh itu ada kaitannya dengan budi pekerti, kaitannya dengan tingkah laku, tindak tanduk kalau dalam bahasa Jawa dan lain sebagainya. Dan tamu kita saat ini adalah tamu yang sangat luar biasa yang sudah malang melintang di dunia pendidikan, di dunia perbahasa Jawaan, di dunia berkesenian dan sebagainya. Siapakah beliau? Beliau adalah Dr. Eko Joko Triatmono, Magister Pendidikan. Tepuk tangan. Assalamualaikum Pak Dr. Eko Joko Triatmono. Waalaikumsalam Pak Sarmadi. Selamat ketemu dengan teman-teman Geber Generasi Berkarya. Ini adalah program yang dilaksanakan teman-teman tim YouTube SMK 8 Surakarta, juga teman-teman dari broadcasting dan pertelevisian di SMK 8 Surakarta untuk menggali tentang budaya, tentang kearifan lokal dan lain sebagainya tentunya yang ada kaitannya dengan SMK 8 Surakarta. Dan tema kita kali ini adalah tentang unggah-ungguh atau tata krama. Bagaimana Pak Joko kabarnya? Baik, sehat. Boleh kenalkan dulu Pak dengan, walaupun mungkin teman-teman yang ada di luar sudah paham, sudah kenal dengan sebagian besar sudah paham dan kenal dengan siapa itu gerak-gerik beliau. Tapi alangkah lebih baiknya kalau saat ini kita berkenalan dengan tokoh budaya satu ini. Monggo Pak Joko. Saya itu cukup ringkas nama saya. Kalau di kampung namanya apa ya? Kalau di Kota Makmur sana, sebelah sana, Sukoharjo itu Joko Plengeh. Aku mencari Eko Joko Triatmono nanti terlalu lama. Orang-orang memanggilnya nama Karan, Mas. Karan itu dari kata aran. Yang diberi nama di belakang. Kemudian saya sebenarnya ini meniti karir ini dari nol, benar-benar dari nol. Kalau orang mengatakan saya memang PNS, pegawai negeri sipil, nyambi seniman, bukan pegawai nyambi seniman. Oh, gitu. Terus kemudian baru beberapa tahun saya mengabdi di sekolah ini, diterima menjadi yang sebenarnya. Tapi dalam apa ya, benak saya itu adalah pegawai nyambi seniman. Bukan pegawai negeri sipil ya? Ya benar, pegawai negeri sipilnya sekarang. Tapi plesetannya pegawai nyambi seniman. Artinya ya. Walaupun seorang pegawai negeri, seorang guru, tapi beliau juga katakan punya sampingan dan sampingan beliau nanti juga akan diceritakan. Mumpung belum terlanjur ke sana, boleh sekalian diceritakan dulu Pak Joko itu. Kita tahu bahwasanya beliau adalah seorang guru, dan guru ini adalah guru bahasa Jawa di SMK 8 Surakarta. Tapi beliau juga punya sampingan. Setahu saya beliau punya sound system, punya video shooting, punya kerawitan, dan yang terbaru beliau punya grup dangdut Lawas. Nah, silakan Pak, nanti silakan dulu sebelum saya bertanya lagi yang lain. Sebelum saya menginjakkan di SMKI ini tahun 94, saya itu pertama adalah tukang sablon, Pak. Tukang sablon buat undangan, ulem, bahwa dulu di sini ada jasa-jasa yang stiker dan lain. Terus kemudian di tahun yang sama saya merintis anak muda di kampung saya buat grup karawitan, namanya Karawitan Timur Katon Raras. Jadi saya singkat dengan Kartika Rara 94 sampai sekarang. Terus setelah meniti karir, kerawitan itu diterima di masyarakat karena ya mungkin saya garapan yang renyah-renyah, garapan yang
jiwa muda. Terus akhirnya tahun berapa itu 2004 saya menambahkan poinnya, saya buat video syuting pada waktu itu 2004 1 Mei 2004 syuting Kalista. Terus kemudian 2000 berapa ya 2017 saya menambahkan kekuatan, saya beli gamelan untuk perangkat. Terus kemudian 2018 beli sound system, kemudian dan membuat garasi seni Kalista, dan itu sangat bermanfaat sekali pada waktu corona. Itu garasi seni Kalista itu kalau nggak salah ada 100 kali pentas selama corona. Wah, itu saya biayai sendiri loh. Tepuk tangan untuk saya biayai sendiri. Karena untuk apa ya? Untuk memberikan peluang teman-teman seniman yang pada waktu itu jobnya batal sehingga stres. Terus itu kemudian saya menambahkan terus sambil bekerja jadi guru di sini. Cara membaginya waktu ya itu tadi. Ya caranya supaya mulang ya iso. Jadi dulu pernah jadi humas dan sekarang jadi humas lagi dan mengatur waktunya. Itu belum PY-nya Mas. PY di luar itu. PY itu apa? PY itu pentas yang kalau orang Jawa payu. Ya. Payu itu laku ya? Lakunya di luar. Oke, tepuk tangan untuk Pak Dr. Eko Joko. Kita punya parian yang cocok untuk seorang Dr. Eko Joko, yaitu parine jembar-jembar, sawai jembar-jembar, parine lemu-lemu. Apa kayak sini? Sawai jembar-jembar, parine lemu-lemu. Janji sabar lan ora kesusu, parine sawai jembar-jembar, parine lemu-lemu. Artinya beliau punya apa atau memiliki apa yang beliau inginkan. Itu sekilas perkenalan dari beliau Bapak Dr. Eko Joko. Dan kita kembali ke tema yang akan kita bahas saat ini adalah tentang unggah-ungguh tata krama. Monggo Pak Joko, apa itu unggah-ungguh, apa itu tata krama? Ya, terima kasih. Kalau unggah-ungguh itu kita tarik benang ke belakang, namanya budi pekerti. Budi pekerti itu kalau orang Jawa mengatakan, ada yang bilang tata krama, ada yang bilang kesopanan, ada yang bilang unggah-ungguh. Oh, bocah kok orang ngerti unggah-ungguh, bocah kok orang ngerti tata krama, bocah kok orang budi pekerti, itu sama. Tapi hanya pelaksanaannya saja. Kalau unggah-ungguh itu pelaksanaan di dalam kita bergerak menghadap orang tua, menghadap pimpinan, menghadap teman sekelas atau gurunya. Ini ya nanti yang unggah-ungguh itu akan menjadikan beda. Kalau tata krama itu umum, Jawa tapi umum, budi pekerti Jawa umum. Tapi kalau sudah masuk ke unggah-ungguh ini, gerak-gerik kita, gestur kita, itu yang dinilai. Umpamanya saya ketemu dengan pimpinan di sekolah ini, unggah-ungguh saya juga walaupun saya sudah tua tapi saya guru ada atasan saya harus menunjukkan bahwa unggah-ungguh saya terhadap seseorang ini, seseorang yang saya hormati, yang di atas kita atau yang pimpinan kita harus kita tunjukkan. Umpamanya. Contohnya ketika di tempat ini kehadiran ibu kepala sekolah atau pimpinan atau pak pengawas, saya langsung berdiri. Monggo. Berdiri itu dalam arti satu penghormatan ya. Penghormatan. Bukan kita kok orang Jawa kok apa ya, terlalu munduk-munduk. Bukan itu, karena itu rasa Jawa kita. Atau Kak, seperti tadi siang ada acara apa itu? Peringatan Hari Musik. Peringatan Hari Musik. Kebetulan 13. Ketika ini saya contoh ya, saudara-saudara, adik-adik semuanya. Ketika Ibu Tis, kepala sekolah kita mau maju naik ke panggung, saya harus mendampingi. Itu harus Pak. Harus, itu unggah-ungguh Jawa. Jangan dibiarkan beliau berdiri berjalan sendiri menuju podium. Itu kalau dalam wong Jawa kurang apa ya, respect, kurang apa ya, sambegonone kurang, gitu. Makanya unggah-ungguhnya seperti itu Kak. Kemudian unggah-ungguh yang lain dalam kita berucap
boleh kita menggunakan kata ngoko, boleh Mas. Ngoko itu Misalkan yang gimana, Pak? ngoko yang tidak kromo. Contohnya teman saya Bu Rizka sama Bu Rizka dengan seniornya Bu Selvi, boleh itu tidak bahasa, orang tidak kromo. Tapi perangan badan, yang bagian badan itu harus dijadikan kromo. Contohnya, Bu engko sore tindak sekolah ya kayak bubur bersama lah. Tindaknya itu kata tindak itu orang Bu engko sore menyang sekolah ya. Itu enggak. Bu nanti sore tindak sekolah ya. Berarti perangan yang bagian orang yang kita hormati itu kita kromokan. Walaupun gini ya, artinya walaupun secara umur itu adalah setara. Tapi karena mohon maaf, katakan sama-sama guru. Itu nglungguhne. Apa istilahnya? Dudukne atau gimana ya? Memberikan duduk selehke. Ora Bu punya sekolah ya. Bu engko mak bareng ya. Bu engko dahar bareng seperti itu, Pak ya. Itu harus dikeramakne. Itu seperti juga bahasa seorang istri terhadap suaminya. Boleh ngoko. Calon-calon kameramen itu putri kalau besok kalau punya suami kamu boleh ngoko, boleh. Misalkan ngoko. Gimana, Pak? Tapi Mas, yang lagi diagem. Mas, enggak dahar sih. Boleh ngoko. Ya Mas, daharnya yang kata-kata yang menyangkut suaminya itu dikeramakkan. Karena kita tahu ya Pak ya, artinya dalam bahasa Jawa itu kan ada undosuk. Undosuk itu ya, ada tingkatan. Nek bapak dahar, ibu dahar, kula nedha utawi nedhi, adik nedhi utawi maem. Nek kucing iki kucing mangan utawa ada lagi nek buta, kalau buta dalam wayangan enggak glak ya? Ya itu. Itu bukan jorok, memang bahasanya kalau buta, untuk komunitas buta ya itu enggak glak. Kalau macan badok. Iya itu. Makanya kalau dengan temannya kalau dengan badok kan jangan seperti itu. Berarti kan dengan teman itu seperti macan. Kayak macan atau sama dengan hewan itu ya tidak boleh. Itu komunitasnya sendiri-sendiri. Nyatek itu biasanya anjing, kucing. Nyaplok itu boyo gitu. Ula iki nek ula ya. Ula iki ya ula iki sampean. Ula itu nguntal. Itu bahasa untuk ula untuk hewan boleh itu enggak jorok. Tapi kalau diterapkan ke person kita, wah kok kasar men. Utawa dupeh iso basa terus saya menika ulanipun nembe dahar, mboten pas. Nek ula ya kudune nyatek. Nek singa mau badok, nek buta gaglak. Ora entuk bapak nembe napa? Bapak nembe gaglak. Ha iki sangat-sangat enggak boleh karena wis enek kalau dalam Jawa ada undus-undus ini. PR kita, Mas. PR kita orang tua di kampung, orang tua di sekolah, ya guru ini PR kita ini. Gimana hal-hal unggah-ungguh itu PR kita karena kita harus bisa mendunungke, mengertikan anak-anak nek iki untuk orang tua, untuk teman sebaya, untuk adik harus kita dunungkan mulai sekarang. Karena sekarang zamannya kan sudah berbeda, Mas. Generasi kita dengan adik-adik ini sudah berbeda. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bapak Dr. Eko Supraptya. Bapak sebagai guru bahasa Jawa di SMK 8 Surakarta dan setahu saya juga mengajar di Permadani Sukoharjo. Permadani itu Persatuan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia. Itu bagian Pambiworo. Pambiworo itu tentunya juga ada kaitannya dengan unggah-ungguh, dengan Subosito, dengan Basakne tadi ya. Artinya ada tingkatan-tingkatan dalam masyarakat tadi. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah ketika Bapak menjadi seorang guru di tingkat SMA atau SMK dan lebih sudut lagi atau lebih sempit lagi di SM 8 Surakarta, bagaimana menurut Bapak tentang tata krama siswa saat ini dalam berkomunikasi, dalam bersikap ataupun dalam pergaulan setiap hari, tentunya atau terutama di SMK 8 Surakarta atau lah SMK umum lah pada yang Bapak bersani? Kalau saya melihat secara umum karena SMK, terutama di SMK kita ini bukan orang Solo saja. Ini dari Jawa Timur, dari Gunung Kidul, mungkin
dari luar kota banyak sekali, sehingga bahkan luar Jawa Pak ya? Luar Jawa, sehingga bahasa Jawanya yang ada di Solo ini bisa bercampur. Bercampurnya itu sehingga setiap hari berinteraksi, kemudian akrab, dan nanti akan keluar kata-kata yang namanya idiolek, sosiolek. Dialek itu ya. Dialek paling tertinggi Mas. Di bawahnya itu ada sosiolek. Di bawahnya lagi itu idiolek. Bedanya apa ini Pak? Kalau dialek itu Banyumasan dan dialek Jawa Timuran, dialek Surakarta. Ini sosiolek itu bahasanya di sosial masyarakat di daerah sama-sama Banyumas ada Purbalingga, sama-sama Surakarta ada sub-sub lagi ya, di bawah dialek ada sub-sub lagi yang namanya sosiolek. Terus yang paling rendah itu yang di bawah itu idiolek. Idiolek itu menyangkut mengerucut mungkin satu kelurahan. Contohnya di SMK 8 ada salah satu guru kalau ada apa-apa itu wah iya. Wah, kalau yang saya nggih. Itu termasuk idiolek. Bisa jadi itu berlaku di dalam satu komunitas juga komunitas. Ya? Boleh. Oh lah iya. Terus kemudian ada Kirangan, buat yang saya itu boleh. Itu namanya idiolek yang lingkungan. Dan itu kadang-kadang terbentuk karena kebiasaan. Itu ya, kebiasaan yang berulang-ulang, keakraban, idiolek itu ya. Dan orang-orang pemakai bahasa itu jangan terus kemudian ada kategori tersinggung, enggak, itu sudah biasa. Makanya saya di ruangan saya bercerita dengan A, B, lah iya yang 1, 2, 3, 4 enggak akan nesu, enggak akan marah karena sudah tahu ini bercanda. Nah, kalau di SMK 8 ini saya lihat dari kelas 10, 11, 12 bahkan Bapak Ibu guru kadang-kadang banyak yang masih tumpang suh, keliru. Kita di bahasa itu boleh kulo nedi, tapi ada yang mengambil dahar. Seperti saya waktu di kantin sebelum puasa itu, monggo Pak dahar. Wah enggak aja mujuk. Bagi siswa ini membahasakan dirinya itu sudah benar menurut kasus bahasa, tapi dalam tingkatan undosuknya dia salah, ambilnya yang tingkatan nomor 1, atau jalurnya ambil yang tingkatan nomor 2. Monggo Pak penjenengan dahar kula tak nedi. Semoga penjenengan muncul lo tak mimik gitu. Berarti hanya pemilihan katanya saja, pemilihan tingkatannya itu yang lah. Ini Bapak Ibu guru, orang tua kedua di sekolah ini harus mendunungkan pada anak-anak kita. Itu nggak boleh ya Pak, misalkan merendahkan dirinya sendiri, atau dalam arti untuk benojo kita sombong itu, misalkan monggo Pak penjenengan dahar kalau tak nyosrop, nggak boleh juga ya? Nggak boleh. Itu dalam kasus bahasa itu keluar dari terlalu kan ya, terlalu ekstrim ya? Terlalu ekstrim, merendahkan diri. Tapi kalau kasusnya gini gimana? Misalkan dalam pun pundi Mas Pak, gubuk kula wonten Mejo Songo. Ini gimana? Ini misalkan begini kan, saya kan dari segi, mohon maaf dari segi umur kan, Bapak lebih senior dari saya. Misalkan Bapak ganggu atau bertanya kepada saya, Pak Mas Armadi dalam pun mundi kan, bahasanya pasti seperti itu. Pak, kula Mejo Songo, Bapak katuran pinarak gubuk kula. Kalimat gubuk ini cocok nggak misalkan saya? Atau nggak perlu saya bilang rumah atau gimana? Boleh. Karena di atasnya itu ada griya. Rumah, dalam griya. Misal dia ini gubuk atau ada lagi yang orang Jawa itu teng pagu, teng sudung boleh itu, sudung gubuk naiknya lagi griya. Tapi kalau konteksnya sudah bahasanya dalamnya pun tiba langsung jawab griya saja, griya belum berikan boleh. Tapi jenengan kembali ke generasi nama tangannya meriah. Memang sangat luar biasa tamu kita saat ini. Beliau adalah Bapak Dr. Eko Joko Triatnono, Magister Pendidikan. Dan pertanyaan saya selanjutnya adalah kira-kira apa sih Pak trik-trik atau cara yang digunakan Bapak agar anak-anak kita, terutama yang ada di SMK 8 Surakarta ini, agar lebih paham lagi dengan tata krama, dengan unggah-ungguh. Monggo Pak Joko. Trik saya, karena SMK 8 itu identik dengan seni pertunjukan berbasis budaya Jawa. Di Solo ya harusnya dimulai dari guru. Dari guru.
guru apa saja yang di sini, Bapak Ibu guru ya usahakan bisa berbahasa. Jangan takut untuk belajar, jangan takut, jangan malu untuk belajar. Karena nanti buku-bukunya banyak sekali. Yang kedua, perbanyak membaca atau kata-kata Jawa. Awake dhewe wong Solo. Ada pepatah mengatakan tata krama itu bakal ngedohke panyendu. Maksudnya orang yang punya tata krama, punya unggah-ungguh itu akan dijauhkan dari panyacat, dibully. Kalau bahasa sekarang wong ki anggere ndek tata krama, ora bakal didos saka bulian, dijauhkan dari bulian. Dimulai dari Bapak Ibu guru sendiri. Yang kedua, karena saya mengajarkan bahasa daerah ya, yang saya gunakan teksnya bukunya itu langsung dari kata pengantar sampai daftar pustaka yang menggunakan bahasa Jawa. Kan sekarang sudah umum di UNS itu, di Fakultas FKIP itu mahasiswa buat skripsi itu satu yang bahasa Jawa itu ya bahasa Jawa, dari judul abstrak sampai bahasa Jawa semuanya. Yang satu bahasa Indonesia, yang satu abstraknya bahasa Inggris. Sehingga kalau kita dimulai dari sekarang masih belum terlambat. Kita anak-anaknya masih bisa. Kemudian dimulai dari sekolah kita dulu, SMK 8 ini yang berbasis budaya. Kemudian kapan-kapan diadakan semacam pelatihan cara menerima tamu, cara masuk ke ruangan guru, cara berjalan mendahului Bapak Ibu guru, cara duduk bersama Bapak Ibu guru di dalam satu meja ketika makan bersama. Itu perlu diajarkan. Namanya budi pekerti. Kalau dulu pada waktu saya sekolah itu di SD saya itu masih ada namanya laku dodok itu ada waktu itu. Terus kemudian cara masuk, keluar, mencari Bapak Ibu gurunya, bertanya kepada temannya. Kan sekarang banyak sekali Bapak Kapro BC ada. Nah, ini pertanyaan yang rancu ini. Terus Pak mohon maaf, atau Pak nyun pangapunten, Bapak Wegik wonten. Ada lagi yang Pak Nugrohonya ada, Bu Erikanya ada. Terus kalau gurunya dijawab dengan guyon, Bu Erikanya nggak ada, itu udah sah itu. Karena anak itu tadi yang bertanya kurang santun, sehingga bisa dijawab Bu Erikanya ada, Bu Erikanya nggak ada. Kalau saya sudah tidak ada lagi. Karena yang tanya tadi tidak menempati tata krama. Mas saya sudah tidak ada lagi, dikasih pas waktu gue naik kelas. Kalau umpamanya ada siswa yang tutur sapanya santun, mohon maaf Pak, pakai mohon maaf. Tanyun pangapunten Pak, mengganggu Ibu Erika lenggahipun pundi, harusnya begitu. Lenggah, oh mriko. Pasti dijawab dengan enak. Dan berarti juga guru itu tidak harus dihormati, tidak gila gila diajeni, itu tidak. Karena memang sudah selayaknya nek bocah nom ki ngajeni sing sepuh, anak berbakti pada orang tua dan guru itu harus. Kalau kita tidak dimulai dari sekarang, suatu saat nanti anak ini menjadi dewasa, menjadi umur-umuran seperti kita, ya dia akan menerima karma. Dhisik kowe ora ngajeni gurune, dhisik kowe kamu dulu pada waktu sekolah nggak berbakti, nggak hormat sama Bapak Ibu guru, ya suatu saat nanti kalau kamu jadi publik figur atau jadi apa, kamu nek ora diajeni masyarakat karo anak ya aja ya jangan menuntut, kamu dulu juga tidak menghargai guru gitu. Tadi hukum karma di dalam Jawa itu ada. Kowe dhisik ora ngajeni gurumu, sumpene kowe dadi pejabat ora diajeni sing mbok pimpin genti, wis udah lumrah. Gitu loh. Trik yang ketiga, pembiasaan. Pembiasaan menggunakan bahasa Jawa itu jangan malu. Ada yang bilang nganggo basa Jawa kok iso maju, loh justru malah bahasa Jawa itu kalau dalam tata krama Jawa itu kalau kita uraikan tuh 5 hari nggak cukup. Senin Selasa Rabu Kamis cukup, tapi kalau simpen di otaknya di sini, wah kasanah budaya bahasanya itu bahasa Indonesia saja kalah. Bahasa Inggris apalagi nggak ada wangsalan, nggak ada parian,
nggak ada pantun. Kalau di bahasa Jawa ada pantun, enek parian, enek wangsalan, enek paribasan, bebasan. Ya kita sekarang ya jangan terbawa nek kalau pengen kita mendidik dengan karakter Jawa ya. Iki enek parian gitu. Kita jangan ada pantun gitu. Lele ubur-ubur ikan lele gur ngerti nih gue basa Jawa banyak sekali. Maku ngalor nyangkuk ember ngiwontengan lungguh jejer tombok kangen terus arep ngetan bali mulon apa sediane kekelaton wah parian itu banyak sekali. Tapi yang baru viral sekarang kan ikan ubur-ubur ikan lele hanya itu nganti gubernur DKI Jakarta saya juga ikan ubur-ubur ikan lele, wayang bekerja gitu. Itu sudah ditepuk tangan. Tapi kalau ada guru yang menggunakan parian orang yang tepuk tangan. Nah itu harus. Karena Pak Jokowi tetap tepuk tangan. Sekarang kembalikan. Oke Pak Joko. Kemudian sekarang ketika tadi adalah trik supaya anak lebih paham dengan tata krama. Kemudian harapan apa sih kedepannya yang akan diinginkan Pak Joko agar anak-anak itu lebih lebih ngerti dengan tata krama, bocahe luwih ngajeni karo wong tua atau bagaimana? Monggo Pak, harapannya pripun Pak? Harapan saya generasi sekarang, generasi Z ini Anda pasti lebih pinter, lebih canggih dari orang tua kalian, dari bapak ibu guru kalian. Tapi Anda harus bisa tetap tata krama itu dijogo. Tata krama unggah-ungguh hormat pada orang tua itu dijogo. Itu yang kedua, tetap hormat itu dalam ajaran agama itu menjadikan nomor satu. Kita adab dengan orang tua. Kalau kita hormat terhadap orang tua, bapak ibu guru kita, insya Allah nanti kalau dalam ajaran kita rezeki itu sudah ada yang ngatur dari sana. Itu dalam bertindak itu nggak usah repot-repot sebenarnya. Hargailah orang tua kalian seperti para ulama. Kowe nek pengen sukses uripmu, regana wong tuamu, hargailah orang tua. Itu saja. Ingin sukses di masa yang akan datang, mulai sekarang hormatilah orang tua kalian, bapak ibu guru di sekolah. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Dr. Para pemirsa yang budiman, sudah beberapa saat kita berdialog atau bercengkrama ria dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Eko Joko Triatmono, Magister Pendidikan, tentang unggah-ungguh tata krama, sopan santun dan lain sebagainya. Tentunya semoga apa yang kita bincangkan saat ini bisa sedikit memberikan andil kepada masyarakat dan anak-anak kita tentunya, agar mereka atau anak-anak kita lebih paham lagi tentang tata krama. Setidaknya minimal kalau anak-anak kita lewat di hadapan orang tua, Pak nuwun sewu nderek langkung, atau tadi yang dihentikan Pak Dokter ketika masuk di ruang guru, tok permisi mau ketemu dengan Pak Eko Joko, atau tidak mau ketemu Pak Humas, bukan seperti itu, mau ketemu dengan nama beliau yang disebutkan, bukan nama jabatan beliau yang disebutkan. Itu dulu teman-teman dan para pemirsa yang budiman yang kita bicarakan saat ini. Sekali lagi semoga bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan kita diberi kesehatan, panjang umur, barokah, nikmat, dan saya ucapkan selamat berpuasa bagi penjenengan yang melaksanakan dan kita semua. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ketemu dalam acara Geber pada pertemuan selanjutnya dan dengan tamu yang akan datang. Geber generasi berkarya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.